Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya curhat kepada Allah dan mengetahui betapa wajarnya perasaan sedih pada manusia. Selamat menonton, dan jika dirasa bermanfaat, silakan sebarkan video ini ke saudara atau teman-teman. Ketika Nabi Yakub alaihissalam kehilangan putra tercintanya, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub amat sangat sedih. Bertahun-tahun berlalu, tapi kesedihan belum juga hilang dari hatinya. Anak-anaknya berkata, "Engkau tidak berhenti mengingat Yusuf, sehingga menderita penyakit berat dan mendekati kematian." Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada ketahui." Quran Surat Yusuf ayat 86. Ketika kita dilanda kesulitan, entah masalah jodoh, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, keuangan, anak, rekan kerja, kesehatan, atau sebagainya, kita tentu ingin bercerita pada orang yang membuat kita lebih nyaman. Bisa orang tua, sahabat, guru, saudara, ustadz, atau siapapun. Kalau sekarang ada sebagian orang yang curhat di media sosial. Kenapa kita perlu mencurahkan hati kita? Agar kita merasa lega, seakan-akan sebagian beban kesulitan berkurang, dan itu adalah hal wajar. Nggak perlu semua disimpan sendirian. Seorang nabi pun ketika kehilangan anaknya tetap merasa sedih hingga bertahun-tahun, dan kesedihan bukanlah sebuah aib. Yang harus kita lakukan adalah jika ingin curhat, maka curhatlah pertama kali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Dia zat yang mengizinkan segala sesuatu terjadi di alam semesta. Allah lah yang sangat mengetahui dan sangat menyayangi kita. Curhat pada sesama manusia memang melegakan, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengerti kita. Misal, jika ada orang yang menceritakan kesedihan padamu, apakah kamu merasa kesedihan yang sama? Tentu tidak. Mungkin sedih, tapi tidak akan sama. Jangankan cerita, kejadian yang sama pun orang akan merasakan hal berbeda. Contoh, 3 bersaudara laki-laki kehilangan ibunya. Mereka bertiga sedih, tapi apakah mereka bertiga merasakan kesedihan yang sama? Kan enggak. Bisa jadi yang paling sedih adalah yang paling dekat dengan ibunya, karena dia merasa sangat kehilangan. Atau bisa jadi yang paling sedih, yang paling jauh dengan ibunya, karena penyesalan tidak bisa dekat dengan sang ibu. Apapun itu, kita tidak pernah tahu dengan menilai dari yang terlihat di luar saja. Begitu juga perasaan lain. Misal, jika kita sedang berjalan di trotoar bersama 5 orang teman, lalu ada mobil melaju dengan kencang melintasi genangan air, sehingga kita dan teman-teman terkena cipratan. Tentu semuanya kesal atau sedih, tapi tingkat kekesalannya pasti berbeda. Perasaan yang ada di dalam bahasan kali ini adalah kesedihan. Kesedihan yang kamu alami, hanya kamu yang merasakan. Seringkali kita membandingkan dengan kesedihan orang lain. Oh, orang itu lebih sedih. Alhamdulillah. Lalu kita merasa lebih lega dan bersyukur. Sedangkan satu-satunya yang bisa memahami kesedihan kita hanyalah Allah. Ini salah satu hal mendasar dalam menempatkan kepercayaan pada Allah, bahwa Dialah yang paling bisa mengetahui perasaan kita. Maka Dialah yang harusnya menjadi tempat curhat kita saat pertama kali. Allah tidak akan menolak emosi kesedihan, karena di balik pilunya kesedihan ada tersalip perasaan indah. Kamu mungkin pernah memikirkan hal sedih yang sudah berlangsung lama. Kita tahu kita tidak bisa mengubahnya. Kita tahu mengingatnya hanya membuat kita sedih, tapi kita tetap mengingatnya sesekali dan menikmati kesedihan yang mengalir di hati hingga sampai meneteskan air mata. Allah akan senang menerima curahan hati kita, dan kita akan mendapatkan kelegaan yang berbeda dibandingkan bercerita pada sesama manusia. Semoga Allah memberikan kelegaan dalam tiap kesedihan pada diri kita dan menjauhkan kita dari menyiksa diri sendiri akibat kesedihan. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran dan pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Silahkan share ke teman atau saudara yang memerlukan. Jangan lupa untuk terus subscribe dan nyalakan lonceng channel Puri Yasmina untuk video Islami bermanfaat dan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.